Selamat pagi kawan. Hari ini cerah dan bagus ya. Kita bisa melihat langitnya cukup biru di sana. Namun sayangnya Merapi masih malu untuk menunjukkan kawahnya. Dari tadi pagi awan itu muter-muter di puncak Merapi ya. Jadinya kita tidak bisa melihat kawahnya ini. Belum bisa ya. Semoga sebentar lagi matahari bersinar ya. Kawahnya terbuka dan kita bisa melihat kawahnya. Oke, kita lihat dulu lereng-lereng Merapi ya dan bukaan kawah yang sisi tenggara ini. Yuk. Hari ini tanggal 8 Desember 2020. Pagi ini saya memantau Gunung Merapi ini dari Dusun Gondang, Balerante, Klaten. Lokasi saya kurang lebih 4,5 sampai 5 km dari puncak Merapi. Ya, namun pagi ini Merapi malu-malu tidak mau menampakkan kawahnya ya, karena kabutnya terus saja muter di atas puncak gunung. Nah, kita lihat lereng-lerengnya saja ya. Nah, ini lereng-lerengnya, yang tengah itu adalah bukaan kawah ya, seperti Miss V ya. Miss V itu bukaan kawah itu kemarin 2006 dan 2010 erupsinya mengarah ke arah tenggara ini semua. Nah, dusun ini berada tepat pas ini di bawah bukaan kawah itu. Tapi pada letusan pertama tanggal 26 Oktober 2010 itu dusun ini tidak kena apa-apa. Karena aliran awan panasnya berbelok dari atas. Kalau dari atas itu berbelok ke bawah, terus ada bukit kecil yang di depan ini, sehingga aliran awan panas itu mengarah ke Kali Gendol, ke arah Kinarjo, tempatnya Mbah Marijan. Bukitnya ini nih, yang hijau di bawah ini. Tapi setelah beberapa kali erupsi atau ada aliran awan panas, bagian belakang bukit itu penuh. Dan 5 November awan panas melompat melalui bukit itu dan turun ke arah Balerante, ke arah Kali Tengah, dan juga ke Kali Gendol. Oke, sekarang saya ajak untuk melihat data kegempaan tanggal 7 kemarin. Nah, kemarin itu ada 49 kali gempa guguran, 29 kali gempa hembusan, 2 kali gempa LF ya, low frequency, dan 190 kali gempa hybrid atau gempa multiphase. Ada 23 kali gempa vulkanik dangkal dan 1 kali tektonik jauh. Ini gempa MP-nya menurun drastis ini. Sehari kemarin cuma ada 192 yang biasanya 300-an. Sekarang saya ada di Dam Bronggang ini. Sudah beberapa kali saya membuat video dari sini. Dan ini adalah kantong lahar ya. Kantong lahar Dam Bronggang yang ini cukup besar ini. Ada 3 kantong lahar di sini. Merapi masih kelihatan bagus di belakang saya itu. Namun puncaknya tetap tertutup dengan kabut dan asap fumarolnya. Ini adalah bangunan penting untuk menahan lahar. Jadi apakah itu lahar sehingga perlu dibangun struktur yang sebegitu besar ini? Nah, ini saya ambil dari Wikipedia. Lahar adalah aliran material vulkanik yang berupa campuran batu, pasir, dan kerikil ya, akibat adanya aliran air yang terjadi di lereng gunung. Jadi material erupsi yang tertumpuk pada lereng gunung berapi itu terbawa turun oleh air ya. Air hujan yang sebegitu banyaknya membawa material-material itu turun dengan kecepatan dan kekuatan yang cukup besar. Seperti kita tahu, kalau benda cair itu pasti mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah ya. Selalu mencari tempat yang paling rendah. Sebenarnya lahar itu adalah efek kedua atau bencana yang terjadi setelah letusan gunung berapi itu berakhir ya. Tapi ya kadang bisa bersamaan,
karena pas letusan saat itu juga musim hujan. Lahar ini bisa menjadi sangat berbahaya kalau tidak di-manage dengan baik ya. Pemerintah kita sudah dengan baik memanage lahar dengan membangun puluhan bahkan ratusan sabodam seperti ini yang sangat berguna untuk mengurangi kekuatan lahar itu ketika mengalir turun ke kota. Ini adalah deposit dari material lahar. Beda sekali dengan deposit dari material pyroclastic flow atau material awan panas yang turun ke lereng Merapi ya. Yang ini saya posisi sekitar 17 km dari Merapi. Nah, kita bisa lihat ini batunya. Kalau lahar itu batu ini berasal dari Merapi sana, sudah tertransport ya, sudah terbawa oleh arus air, oleh arus lahar itu ya, sehingga batunya halus-halus kayak gini nih. Nah, material lahar ini ada beberapa jenis juga. Ini pasir halus. Terus kalau habis meletus itu pasti ada abu ya, yang bikin lengket dan seperti apa, kalau kena air itu seperti bubur. Terus ini sudah tercuci ini sebenarnya, jadi ini masih ada abunya sedikit nih. Abu sedikit masih ada. Kebanyakan ini pasir, terus batu-batu koral, batu-batu yang gede ini, dan batu yang super gede itu. Wah, itu segitu. Itu sebesar kepala truk itu. Satu mobil Ignis itu gedenya. Batu yang sudah tertransport ya. Kalau di selatan sana ini lebih bulat-bulat lagi. Di KM berapa ya, KM 24 25 itu batunya sudah lebih bulat karena menggelinding terus, terbawa arus air. Bisa untuk mandi itu yang udah bulat-bulat itu. Untuk kosokan ngeresiki dangkal. Nah, ini. Nah, itu tadi tentang lahar ya. Nah, kemarin banyak yang bertanya, apa bedanya antara lahar dengan lava? Berikut saya masukkan definisi lava ya. Lava adalah cairan magma yang keluar dari dalam bumi ya. Nah, lava yang ada di Merapi ini berbentuk kental sehingga membentuk kubah lava di puncak Merapi. Kubah lava ini yang menjadi penyebab terjadinya wedhus gembel atau awan panas. Nah, ini saya ambilkan video saya dari Krakatau, anak Krakatau tahun 2018. Saya ke sana sekitaran bulan September dan ternyata Krakatau sedang melakukan erupsi yang berkelanjutan seperti ini. Namanya continuous eruption. Jadi semalaman nggak habis-habis, semalaman lavanya keluar terus seperti ini. Nah, itulah yang disebut lava, kawan. Batuan cair yang keluar dari perut bumi pada proses erupsi gunung berapi ini dengan suhu atau temperatur mulai 700 derajat Celcius sampai 1600 derajat Celcius. Lava yang keluar ini nantinya akan mendingin dan tertumpuk di lereng-lereng gunung berapi. Selanjutnya akan terbawa air turun menjadi lahar. Jadi masih ada hubungannya ya, lava dengan lahar. Inilah penjelasan saya yang cukup simpel ya tentang perbedaan antara lahar dengan lava. Oke kawan, cukup sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Selalu doakan agar Merapi selalu mandali dan ayem tentrem. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Pokoknya Merapi itu kalau meletus suaranya ngeri bos, seperti geluduk, kadang seperti petir. Apalagi anak Krakatau itu, wah, sangat mengerikan sekali.